A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Hati yang sakit, hati yang mati. Seperti halnya jasmani. Jasmani kita pun ada yang hidup, ada yang sakit, ada yang mati. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Leres napa boten? Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Senang sekali, bahagia sekali ketemu dengan para panjenengan semua ingkang kula mulyakaken lan mugi-mugi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa bahagia? Coba, kalau sampean bertemu seseorang siapapun dia dan merasa bahagia ketemu dengan orang itu, apa alasannya? Karena Mencintainya. Satu, kedua, apa? Merindukannya. Ketiga, jumpa orangnya. Baik, semua jawaban benar. Mohon maaf panitia, ini apa ini? Oh, untuk tanya jawab. Lah tadi dari tadi Bapak sudah bertanya jawab tuh ya? Oh, belum. Oh, belum. Enggak, tadi kan Bapak dari pertama sudah tanya jawab itu. Apa kabar kita? Wah, alhamdulillah. Nah, itu juga ditanya. Oh, ini jadi untuk pertanyaan seputar Islam. Oh, bukan seputar Indonesia. Baik. Terima kasih. Katanya senang bertemu dengan orang yang dicintai. Yang kedua, senang bertemu dengan orang yang dirindukan. Oke, Bu? Leres? Mudah-mudahan sampean sebelum atau mencintai seseorang, merindukan seseorang, mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Sampean rindu suami nopo boten? Ini kalau pertanyaannya seputar itu jawabannya itu selalu apa ya? Selalu meragukan gitu. Coba, ingin jawaban yang jelas, yakin, ainul yakin. Apakah sampean rindu suami nopo rindu surga? Bukankah surga sang istri ada di bawah kaki suami? Tidak punya suami. Oh, tidak punya suami. Semoga termasuk 4 golongan yang dirindukan oleh surga sebagaimana dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa bu nama kitabnya? Riyadhus Shalihin. Al-jannatu mustaqqatun ila arba'atin. Surga merindukan kepada 4 golongan. Awaluha, yang pertama adalah shaimu Ramadan. Apa bu? Shaimu Ramadan. Orang berpuasa di bulan Ramadan, dinantikan, dirindukan, dicintai. Nggih, Bu? Biasanya rindu dan cinta itu bagaikan pinang dibelah, bagaikan 2 sisi mata uang. Sampai sudah lupa dengan mata uang Indonesia, jangan-jangan ya. Karena apa? Yang dibawa-bawanya apa? Oh, keren, dolar loh ini. Manajer pantes sampai jadi manajer karena gajinya juga dengan dolar. Alhamdulillah. Yang pertama tadi apa Bu? Yang dirindukan oleh surga? Dolar, bukan shaimu Ramadan. Itu dolar.
Astagfirullahaladzim, ini puasa otaknya dolar terus, dolar. Bukan, seimo Ramadan. Sampean puasa semua nggih, Bu? Mudah-mudahan puasanya diterima dan menjadi media, menjadi wasilah untuk masuk surga. Tidak hanya sekedar masuk, tetapi disediakan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Pirtinyi. Nah, tirukan sampai. Bukan pertinyi. Fokus, Bu. Apa? Fokus. Pirtinyi. Pirtinyi ini pertanyaan sampai ini jangan bid'ah, rubah. Sekali lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan lulus sah menjadi ahli surga. Pertanyaannya. Nah, ini mulai masuk ya. Ini pertanyaannya. Jadi angkat tangan dulu, baru panjenengan menjawab. Ya, syaratnya angkat. Jangan angkat koper. Angkat kaki. Nanti kalau mau pulang angkat. Oh, tarik koper. Iya, tapi lama-lama jadi angkat. Kalau mau dikit. Terus nobotan. Iya, di bulan puasa itu kalau pengajian itu udah boleh terlalu sepaneng ya, Bu ya. Ya, udah mau di sini. Nanti naik ke sini lagi. Tambah lagi pertanyaan yang susah-susah. Enggak usah yang susah-susah, yang gampang saja. Pertanyaan yang pertama, apakah nama pintu? Nama apa, Bu? Pintu. Tahu dong semua pintu? Ya. Sampai sudah punya rumah toh? Sudah. Yang sudah punya rumah angkat tangan. Alhamdulillah. Sampai ingat gak berapa pintu rumah di rumah itu? Banyak. Banyak. Masya Allah, saking banyaknya gak terhitung. Ingat. Jangan sampai lupa. Jangan sampai pulang ke Indonesia salah masuk pintu. Jangan sampai salah masuk pintu. Hati-hati loh, Bu. Kelamaan di Hongkong, tahu-tahu masuknya pintu suami orang lain. Tahu, Bu. Ingat nggak pintu-pintunya, Bu? Ingat berapa jumlahnya, nggih, Bu? Ketahuilah ibu-ibu sekalian, langit-langit itu pun memiliki pintu. Sudah pernah tahu belum? Bahwa langit itu memiliki pintu. Belum tahu ya? Diberitahu bahwa langit pun memiliki pintu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ya, Bapak yakin sampean hafal semua itu ya. Berikutnya sampai ke ayat 29. Ayat berapa, Bu? 29 kan surat Al-Mulk, surat ke-78 terdiri dari 29 ayat ingkang nomor berapa ini kalau ini bahasa Jawanya apa? 3. Ingkang ayat ingkang nomor 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan langit terdiri dari 7 langit. Nggih, Bu. Dan ternyata di dalam Al-Qur'an ayat yang lain, di dalam Al-Qur'an surat An-Naba,
Surat apa Bu? An-Naba. Surat keberapa ada yang tahu? 98. Gak ada yang tahu? Alhamdulillah. Pertanyaannya tadi ingat loh, Bapak mau bertanya tentang apa pintu toh? An-Naba itu yang pertamanya apa Bu? Ada yang ingat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, dan seterusnya. An-Naba'ul 'azim artinya adalah peristiwa yang super dahsyat, peristiwa yang sangat mengerikan, atau disebut juga dengan hari kiamat. Nggih Bu? Mereka bertanya tentang hari kiamat di dalam surat An-Naba ayat 18 sampai dengan 19 dikatakan, yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat. Masa fakanat saroba? Sawaba. Wa futihatis sama, dibukalah langit-langit, fakanat abwaba. Jangan keliru ya, gak apa-apa kalau keliru itu manusia. Ibu, kalau sampean keliru dan suka keliru tidak apa-apa. Itu artinya sampean masih menjadi manusia. Sebab yang tidak pernah salah, yang tidak pernah keliru itu siapa? Hanya malaikat. Jadi alhamdulillah sejak lahir sampai saat ini kita masih menjadi sebagai manusia. Cirinya adalah apa? Lupa, keliru, gitu. Boten napa? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Artinya langit itu memiliki pintu. Ingat tadi Bu ya? Pirtinyi ini pintu apakah? Atau apa nama pintu yang khusus diberikan kepada orang-orang yang sedang berpuasa? Oh, itu dulu, silahkan. Ar-Rayyan. Alhamdulillah. Nggih, leres 100. Nggih, hadiahnya monggo dipilih oleh Bu Ketua. Silahkan dipilih dan diberikan. Langsung apa nanti hadiahnya? Langsung, monggo. Jadi Bu, sampean karena berpuasa Ramadan, insya Allah sudah disediakan pintu khusus, namanya apa Bu? Ar-Rayyan. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan. Ya, monggo. Kayak pemberian hadiah sudah mau dipoto dulu apa itu kok bisik-bisik berdua. Lanjutkan tidak apa-apa. Tak apa-apa lagi itu dulu, diabadikan dulu. Mudah-mudahan menjadi hadiah yang abadi, kenangan selamanya, dan bisa membahagiakan dunia akhirat. Oke Bu. Pintu apa tadi Bu? Ar-Rayyan. Kalau yang enak diminum namanya marjan. Ar-Rayyan. Ketika kiamat terjadi, setelah terjadi kiamat semuanya hancur lebur. Ya Bu? Hancur lebur. Tidak ada satupun makhluk yang tersisa. Planet hancur. Planet Pluto, Mars, Jupiter, apalagi? Saturnus, Pluto tadi sudah. Uranus, Neptunus, semuanya yang nus. Bumi semuanya hancur. Maka kemudian Allah memanggil seluruh manusia untuk dihisab, untuk diperhitungkan. Dan setelah keputusan Allah, ada yang minhum man kana sa'idun, yang bahagia masuk surga, yang celaka masuk neraka. Begitu selesai penghitungan, pertanggungjawaban masing-masing, maka pintu Ar-Rayyan memanggil, aina shaimun. Dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan. Jadi sampean ini mohon maaf ibu sekalian yang berpuasa, insya Allah tidak kelalang keliling, tidak bingung, apalagi kocar kacir mencari pintu surga. Tetapi sampean sudah dicari oleh Ar-Rayyan. Qala aina shaimun, qala Ar-Rayyan. Ar-Rayyan berkata, itu pintunya. Ustaz, bagaimana mungkin pintu bisa berbicara? Itulah pintu surga.
Segala sesuatu yang ada di dunia ada di surga tetapi berbeda. Di dunia ada pintu. Rumahmu punya pintu. Leres? Tetapi beda. Di surga ada pintu. Berapa pintu surga? La ya'lamuha illa Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jumlah pintunya tak terhingga. Rumah sampean punya pintu tetapi bisa dihitung. Katanya ibu berapa pintunya? Banyak saking lamanya di Hongkong pintunya jadi lupa. Iya, hati-hati loh tadi jangan sampai salah masuk pintu orang ya Bu. Di rumah Pak Muhaimin itu rumahnya satu, pintunya 4, satu pintu masuk, 2 ke dapur, bukan dapur, nggak ada dapur ya. Kamar mandi, kemudian kamar tidur karena kamar tidurnya hanya 2. Nah, yang Bapak tinggali 1, jadi hanya 4 pintu. Itulah di Hongkong. Tapi kalau rumah sampean Bapak yakin, rumah ada yang pintunya banyak, tapi tidak ada lawang sewu kan? Tidak ada lawang sewu kayak di Semarang ya. Nah, pintu Ar-Rayyan memanggil aina shaimun fa idza dakhalu. Kalau semua orang berpuasa sudah masuk maka itu otomatis menutup. Seperti automatic door. Ada yang ketinggalan mungkin jarang puasa, datang ngaku-ngaku dari majelis posmi. Oh aku ini dari posmi dulu ikut puasa, tapi Ar-Rayyan tahu oh ini bukan dari kota posmi ini. Kelihatan dulu kadang-kadang ke posmi, kadang-kadang tidak, maka dia otomatis akan menutup. Iya Bu, tidak ada, no way, tidak bisa masuk. Ini alhamdulillah termasuk yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pintu apa? Ar-Rayyan. Ingkang nomor kali. Betul ya? Nomor 2. Yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Apa? Talil Quran. Nomor setunggal Shaimu Ramadan. Ingkang nomor kali talil Quran. Artinya pun orang yang gemar membaca Al-Quran, puasa Ramadan, sering baca Quran, tadarus sendiri maupun berjamaah, insya Allah memperkuat keyakinan bahwa ini semuanya adalah perempuan-perempuan hebat. Ini Bapak bahagia, rindu ketemu sampean karena sampean itu perempuan-perempuan hebat. Leres napa boten? Leres napa boten? Yakin bahwa sampean ini perempuan hebat? Puasa iya, baca Quran? Iya. Kerja? Iya. Siang? Maksudnya siang malam. Leres napa boten? Apalagi kalau di Indonesia sampean itu bekerjanya mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Ya, ini hebat loh. Kerjanya di Indonesia itu semua istri itu, termasuk istri Bapak juga begitu. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Perempuan-perempuan hebat, bahagialah, bersyukurlah kalian menjadi perempuan hebat. Ustaz, apa hebatnya perempuan? Ingat loh, tadi yang dirindukan surga ada berapa? 4, baru berapa? 1 apa? 2 apa? Alhamdulillah masih ingat ya, walaupun di kemana-mana dikasih cap purwa. Ya mungkin itulah gaya Bapak kalau ceramah, kalau mengajar itu 1 poin terus diperluas. Nah, tadi tentang perempuan, ya perempuan diperluas lagi. Nah, tentang hal-hal perempuan. Perempuan hebat itu ada 3 macam itu. 3 macam perempuan hebat. Yang pertama adalah seorang ibu. Siapa? Ibu. Ini semuanya ibu-ibu? Ya. Leres? Baik lagi. Yang kedua adalah istri. Siapa Bu? Istri. Sampean istri toh? Ya. Nah, punya suami kan? Ya. Nah, istrinya seorang? Suami. Yang ketiga adalah anak perempuan. Sampean perempuan punya orang tua? Punya. Berarti sampean juga termasuk orang hebat karena sampean seorang ibu, seorang istri, dan seorang anak perempuan. Yang menjadi pertanyaan, apa kehebatannya seorang perempuan yang terdiri dari 3 macam?
Ternyata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehebatan seorang perempuan adalah doanya dikabulkan. Bu, doa ibu dikabulkan. Dia sebagai seorang istri, maka kalau ibu-ibu punya anak, doakanlah anaknya semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu yang pertama, dikabulkannya doa seorang ibu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Yang bisa melanjutkan? Ada yang bisa melanjutkan? Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Masya Allah, dialah satu-satunya. Sudah, jangan terlalu lama dinyanyinya, nanti semuanya lupa yang lainnya. Itulah hebatnya seorang ibu. Jadi ibu, sampean seorang ibu, manfaatkan keistimewaan anugerah dari Allah tadi, doakan anak-anakmu. Ustaz, apakah mendoakan istri atau suami juga? Ya, doakan suaminya. Kan tadi yang kedua itu siapa, Bu? Yang hebat itu seorang istri. Doa seorang istri bagi suaminya makbul. Nggih, Bu? Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, kita lihat aja loh bapak-bapak itu. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, jangan main perempuan. Apalagi main-main perempuan atau memainkan perempuan. Laras nama badan. Biasanya kalau jamaah diprovokasi yang perempuan mungkin, oh curi hidup Pak Ustaz, hidup Pak Ustaz, itu suami saya ya. Sayangnya nggak ada di sini. Oleh karena itu wahai bapak-bapak kaum laki-laki, jangan main perempuan atau memainkan perempuan, karena perempuan adalah istimewa, doanya makbul. Bapak-bapak kalau sudah punya satu jangan cari yang lain. Kalau sudah punya lampu jangan membeli. Cukup satu, ini calon penghuni surga semua. Pelihara, rawatlah. Sayangnya bapak-bapaknya nggak ada. Jangan disia-siakan. Leres napa boten? Suami mau menyia-nyiakan sampean napa boten? Jujur. Menyia-nyiakan. Mudah-mudahan bagi ibu yang disia-siakan oleh suaminya, nanti akan dirawat, dijaga oleh siapa, Bu? Oleh penghuni surga. Gak apa-apa, biarkan suamimu ke neraka. Ustaz, karena suami saya itu menyia-nyiakan, bukan hanya sekedar menyia-nyiakan, tapi mengkhianati. Laras apa betul? Laras lagi. Bagaimana kalau saya sebagai seorang istri? Kan tadi kata Ustaz, doa seorang istri itu makbul. Apalagi doa seorang istri yang dizalimi. Berarti makbulnya makbul kuadrat. Makbul itu makbul kuadrat. Masih ingat gak yang kuadrat begitu? Masih ingat gak kuadrat itu pelajaran dulu? Masih ingat ya? Mas pokoknya lupa juga gak apa-apa. Sangat makbul Ustaz. Ya, sangat makbul. Lah kalau begitu lebih baik nih, suami saya sudah mengkhianati,
Maka aku doakan, ya Allah, kirimlah segala malaikat Israel, ya Allah. Kalau seperti itu, bolehkah seorang istri yang konon katanya doanya makbul, mendoakan kepada orang lain, kepada suami sekalipun yang mengkhianati, akan dikabulkan? Ternyata tidak. Hati-hati, tidak. Kata Rasulullah, tidak akan dikabulkan. Meskipun sampean sakitnya itu di tapi doanya tidak dikabulkan karena mendoakan yang tidak baik. Maka apabila sampean dikhianati, dicaci maki, dihina, dibenci oleh siapapun, jangan pernah mendoakan yang tidak baik kepada pelaku. Tetapi lakukan doa yang baik. Suaminya, pamannya, mohon maaf Bu, doakan, ya Allah, berilah hidayah, ya Allah, ya muqallibal qulub. Jangan sabit qalbi, jangan di situ. Iya, ini kan masalahnya adalah suami yang keluar dari jalur. Ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan. Qallib, ya, balikkan kembali, ya. Ya, kembalikan kembali suami istri, ya, suami bapak, suami sampai anak ngomong saja begitu, ya. Suami, kembalikan lagi ke jalan yang benar. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdihi, ya Allah, berilah hidayah. Kasih Fatihah, ya Bu. Doa pakai Fatihah. Kata para ulama di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Oleh siapa Bu? Ibnu Abbas. Suatu ketika Rasulullah kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril adalah komandan, pemimpin dari seluruh para malaikat. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah bertemu dengan Muhammad, malaikat Jibril kemudian mendengar ini. Apa kira-kira itu, Bu? Ketuk pintu, bukan ketuk palu. Ketuk palu memang jadi pengadilan. Kalau malaikat itu tidak mungkin ketuk palu, tapi ketuk pintu. Kenapa? Karena malaikat bertugas, ada yang bertugas untuk menjaga pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit. Memang ada malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Tapi tadi kan ketok-ketok dulu pintu langit. Tadi kan Bapak bilang bahwa langit itu pun memiliki pintu. Leres nama badan. Diketuk pintunya oleh malaikat penjaga langit yang pertama. Ingat tadi bahwa langit terdiri dari 7 lantai. Ya, lantai, lapis, terserah ya, tingkat, apa-apa, tibaqah. Kalau bahasa Arabnya tibaqah. Bahasa Indonesianya boleh lapis, tapi tidak ditambahin legit. Lapis, lantai, tingkat, apalagi? Sudah 3 saja ya. Lapis yang pertama, penjaga malaikat yang pertama turun, kemudian mengetok pintu, dan ketika malaikat itu mengetok pintu, malaikat siapa tadi? Jibril alaihi salam. Jangan hati-hati, jangan salah menyebut Israel ya. Malaikat Jibril alaihi salam mendengar Muhammad, ya Muhammad, tadi aku mendengar ketokan seorang malaikat. Itu tandanya akan ada sesuatu, akan menyampaikan berita. Dan ternyata benar, malaikat penjaga pintu langit yang pertama menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa aku diutus untuk memberikan hadiah kepada Muhammad, dan hadiah ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Sampai di situ kemudian malaikat Jibril menjelaskan hadiahnya apa? Hadiahnya adalah nuraini. Apa Bu? Nuraini. Apa artinya nuraini? 2 cahaya. Maksudnya apa? Hadiah istimewa dari malaikat melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan nuraini adalah 2 doa, yaitu surat Al-Fatihah dan ayat 284 sampai dengan 286 surat
Al-Baqarah. Itulah hadiah teristimewa. Para ulama kemudian menafsirkan bahwa di antara doa yang makbul adalah surat Al-Fatihah dan ayat 284 sampai dengan 286 surat Al-Baqarah. Di dalam hadis itu kemudian dilanjutkan, tadi hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Oke, Ibnu Abbas. Bagus, alhamdulillah. Artinya sampai masih fokus. Ya, sebagian sini ada yang fokus. Di sini mulai sudah tidak fokus. Bagi yang fokus, alhamdulillah. Yang belum fokus atau tidak fokus juga, alhamdulillah. Yang penting ada respon. Kalau ada respon itu pertanda sampean masih hidup. Kalau sudah tidak ada respon, waspadalah. Itu pertanda harus segera dipanggil ambulan. Jadi ciri-ciri orang hidup itu ada apa, Bu? Respon. Nah, apapun bentuknya, yang penting respon. Mau senyum, mau ketak-ketik, pokoknya respon. Sebab kalau sudah ada tidak respon itu tanda-tanda harus segera dipanggil ambulan. Tahukah apa itu ambulan? Nah, apa itu ambulan, Bu? Nah, pertanyaan kedua, apakah itu ambulan? Jangan main-main loh. Hah? Ayo, coba. Angkutan mayat butuh jalan cepat. Angkutan mayat butuh jalan cepat. Apakah yang diangkut oleh ambulan itu hanya mayat? Di dalam keadaan darurat, ya. Apa yang dalam keadaan daruratnya? Oh, sakit, kecelakaan, meninggal dunia. Apa lagi? Nah, coba satu orang jawab. Koma. Titiknya ada nggak titiknya kalau koma? Mobil untuk membawa pasien ke rumah sakit. Tadi kalau hanya pasien saja? Bisa. Iya, pasien. Tapi yang lain-lainnya juga ada di situ, Bu. Nah, yang lengkap coba supaya memberikan jawaban yang lengkap. Kalau tadi mayat kan tidak hanya mayat. Petugasnya juga, semuanya di bawah-bawah. Kalau gitu tidak ada yang tahu. Ambulan, A, angkutan, M, manusia. M-nya manusia, bukan hanya mayat. Yang masih sakit juga manusia. Jenazah yang sudah meninggal juga manusia. Pernah ada angkutan ambulan itu mengangkat jenazahnya anjing? Jadi M-nya adalah apa, Bu? Manusia. A, angkutan. M, butuh. Lan, jalan. C, cepat. Nah, itu. Jadi Ibu itu tadi sayang sedikit jawabannya. Bukan mayat saja, tetapi manusia yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Baru tahu ya? Ambulan. Selama ini sampai sudah pernah naik ambulan belum? Oh, pernah. Walaupun belum pernah tapi pengetahuan. Sampai sudah pernah naik berapa kali ambulan? Iya, nganter nenek. Pokoknya pernah naik ambulan ya. Happy. Happy, bahagia ya? Oh, enggak bahagia. Sampai mana tadi? Yang diingatnya malah ambulan. Hadis Ibnu Abbas. Ini yang intinya itu. Hadis Ibnu Abbas menjelaskan barang siapa membaca Nuraini surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan ayat 284 sampai 286 surat Al-Baqarah sebelum tidur, maka ia akan dijaga sepanjang malam oleh malaikat. Ibu, ingat itu hadiah hanya untuk Rasulullah dan kita bersyukur berbahagia menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain dikatakan doa atau Nuraini ini tadi adalah doa yang makbul. Oleh karena itu Ibu ya, bagi kita ya model Bapak mungkin juga sampean ya, nggak tahu nih,
Kalau Bapak ini kan koleksi doanya terbatas. Kalau sampean mungkin koleksi doanya itu tak terbatas. Kebalik Pak, katanya Masya Ustaz. Nah, dan apa-apa kalau sampean memahami, ketahui ya, alhamdulillah. Sampean ini kan koleksi doanya terbatas. Yang tak terbatas koleksinya adalah koleksi apa? Sepatu, baju. Saking tadi kan gajinya dolar ya. Oh, jadi mau senang koleksinya koleksi materi. Tapi setelah Ramadan ini sampean punya niat untuk meningkatkan koleksi doa. Ya, koleksi doa, koleksi hafalan. Hafalan surat-surat pendek minimal tuh yang juz 30. Ibu, wailul lil mutaffifin alladzina. Gak apa-apa. Daripada banyak ditanya kemudian nanti nggak enak tanya ini apa. Minimal surat Al-Fatihah apa Bu? Surat Al-Baqarah ayat yang 3 terakhir saja surat Al-Baqarah ya. Itu hafalkan itu. Kalau enggak hafal dari Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan seterusnya. Minimal itu alhamdulillah lah bagian awal hafal, bagian akhir surat Al-Baqarah juga hafal. Nggih Bu. Jadi depan hafal, belakang hafal. Tengah-tengahnya ya enggak apa-apa, seperti beduk. Nah, beduk tahu enggak Ibu beduk? Beduk itu kan ya. Oke. Surat Al-Baqarah tadi. Ibu itu kata hadis siapa? Ibnu Abbas. Yang ketiga yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh surga. Yang kedua, pertama shaimu Ramadan, kedua talil Quran, yang ketiga mut'imut ta'am. Apa Bu? Mut'imut ta'am. Mut'imut ta'am artinya adalah orang-orang yang suka memberi makan atau yang bersedekah, terutama ketika bulan puasa memberi iftar. Man fattara sha'iman fakana lahu ajrun mithlu ajri fa'ilihi min ghairi ayyanqusa minhu. Barang siapa yang memberi berbuka, memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan memperoleh pahala seperti halnya orang yang sedang berpuasa. Itu yang ketiga, mut'imut ta'am. Dan yang keempat adalah absyus salam, artinya yang menebar kedamaian. Gitu. Itulah menebar kedamaian. Yang ketiga mut'imut ta'am, dan yang keempat absyus salam, yaitu yang menebar kedamaian. Jangan menebar kebencian, jangan menyebarkan hoax. Tahu hoax Bu? Apa? Informasi bohong, berita palsu, hate speech, menyebarkan provokasi, manas-manasi, ngompor-ngompori. Itu jangan. Ya Bu, tapi apa? Tebarkanlah sesuatu yang membuat hati orang lain tenang, hati orang lain damai, hati orang lain sejuk, hati orang lain bahagia. Itulah 4 golongan yang dirindukan oleh Allah melalui surga. Pirtinyi ini pertanyaan kedua. Sekarang semuanya harus melihat ke apa ini? Atap. Melihat ke atap, tidak boleh ada yang celingak-celinguk kiri kanan, apalagi nunduk ke bawah. Semuanya harus lihat ke atas. Ya Bu? Siap Bu? Pertanyaan yang kedua adalah, sebutkanlah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Harus lihat ke atas Bu. Yang puasa, shaimu Ramadan, talil Quran, absyus salam, apa?
Mot. 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 Timot mot. Nah, coba. Mut. Oke, leres 100. Monggo silakan dikasih hadiahnya itu. Mut'imut ta'am. Apa Bu? Mut'imut ta'am. Mahmud. Mut'imut pemberi makan. Okay. Itulah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, perempuan hebat yang ketiga adalah anak perempuan. Ya, Bu? Tadi yang pertama siapa? Ibu. Yang kedua istri. Yang ketiga adalah anak. Ibu-ibu yang punya anak perempuan, angkat tangan. Oh, Masya Allah, rata-rata punya anaknya perempuan. Tidak apa-apa. Ya, Bu, itu keistimewaan. Ya, walaupun punya anak laki-laki juga istimewa. Jangan, tidak ada perbedaan. Dzakar wa unsa, laki-laki dan perempuan itu di dalam Islam sama. Tetapi ada hadis yang mengatakan demikian, bahwa doa seorang anak perempuan diijabah ataupun makbul. Oleh karena itu, Ibu, tugas ibu semuanya adalah menjadikan putra dan putri ibu menjadi putri yang solehah, supaya nanti di kelak hari, di kemudian hari, ketika sampean mohon maaf sudah udur, sudah sakit, apalagi nanti sudah dikebumikan alias sudah meninggal dunia, yang akan mendoakan dan dikabulkan doanya adalah anak perempuan. Gitu. Sampean percaya sama suami nopo boten? Percaya. Insya Allah kalau suaminya soleh mendoakan. Tapi pada umumnya sebelum 40 hari istri yang meninggal dunia, suami pun sudah mencari yang lain. Jadi rawatlah itu, ya? Rawatlah, didiklah, asuhlah dengan baik anak perempuan sampean. Karena andalan yang paling bisa dipercaya yaitu anakmu yang perempuan, dan doanya insya Allah makbul. Ketika sampean masuk ke alam kubur, dikebumikan, dikubur, semua orang pergi semua. Kalau anak yang soleh, dia akan tetap di situ mendoakan, sehingga ketika ditanya oleh malaikat apa? Malaikat munkar nakir. Nah, dengan bacaan Al-Quran, entah itu surat Yasin, ya. Siapa tadi Bu yang nanya malaikat munkar nakir? Karena dibacakan surat Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim, tanzilal azizir rahim, litudhira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Insya Allah akan memberi petunjuk, hidayah, kemudahan bagi seseorang yang sedang ditanyai oleh malaikat munkar. Jadi pesannya Ibu, didik anak-anak kita, doakan selalu, semoga selalu sehat, selalu ke masjid, selalu membaca Quran. Ustaz, bagaimana kami ini kan di sini bekerja? Ya bisa lah pakai WA itu. Ya, tanya apa dulu? Jangan ditanya sudah makan belum deh. Yang ditanya itu jangan sudah makan belum deh, tapi apa? Sudah sholat nopo dereng. Kalau yang ditanya halo assalamualaikum dede, sedang apa? Sudah makan apa belum? Nanti otaknya penuh dengan karena yang ada di memorinya Tapi kalau yang ditanya, dek sudah sholat nopo belum? Alhamdulillah sudah Bu. Baca Qurannya sudah belum? Ayo. Jadi otaknya ini menyimpan apa? Sholat dan baca Quran. Gitu ya Bu ya. Segala sesuatu yang masuk ke dalam memori kita itu nanti akan terngiang-ngiang. Ya. Kalau mohon maaf, kalau sampean ini sering dimaki-maki, sering dicaci maki oleh majikan itu menyimpan. Betul nggak? Betul nggak? Terngiang-ngiang, soalnya dikatakan apa saja. Biasanya dikatakan apa kalau majikan marah?
Pokoknya itulah yang mungkin yang tidak baik-baik. Nah, oleh karena itu pelajarannya Ibu, kepada anak kita, kepada anak sampean, jangan upayakan, jangan pernah mencaci maki, apalagi mengatakan bodoh. Kamu ini sudah diajarin bodoh. Itu nanti akan menguatkan dia menjadi anak yang tidak baik. Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya itulah nanti yang akan tersimpan di dalam otaknya. Maka sesuatu harus masuk. Makanan yang masuk harus baik, minuman yang masuk harus baik. Nah, yang didengar pun harus yang baik. Insya Allah. Jadi untuk menjadi baik itu bukan hanya kuliah, bukan hanya tausiah, tetapi segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, yang dimakan, yang diminum, yang didengar, yang dilihat. Ya, Bu, lakukan pendidikan itu kepada anak-anak sampean. Setiap yang dimakan, yang diminum, yang didengar, yang dilihat, mendidik di rumahnya. Jangan ditaruh pasang foto-foto Superman. Apa itu zaman anak-anak sekarang? Tapi ayat-ayat kursi minimal itu ya, masjid, Ka'bah, kaligrafi gitu. Jadi anak-anak terbiasa melihat sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Siapakah yang menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikategorikan sebagai perempuan-perempuan? Ya. Istri, anak, Pertanyaan kurang jelas. Kalau sampai Anda sudah menjawab, pertanyaan itu selesai. Oke, diulang pertanyaannya lagi, sebentar. Siapakah yang disebut dengan perempuan-perempuan hebat? Ya, ibu dulu tadi ya. seorang ibu, seorang istri, dan seorang anak. Oke. Anak perempuan. Ya sudah, nggak apa-apa, dimaafkan ya. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kalau ini dikasih. Ya silakan ibu yang ketiga. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. 4 atau 3? Oke. Siapa yang bisa atau membuat pertanyaan dan dijawab sendiri? Berdiri. Harus berdiri nih, karena pertanyaannya berbeda. Sampean buat pertanyaan terus jawab sendiri. Ayo. Syaratnya harus benar jawabannya. Ya, monggo. Oh, benar. Enggak apa-apa. Ayo silakan. Buat pertanyaan, sampai membuat pertanyaan soal, kemudian jawab sendiri. Itu tugasnya. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Pertanyaannya dulu, apa pertanyaannya? Diam. Ini belajar loh ini. Nabi yang terakhir namanya Nabi Muhammad SAW. Itu jawaban. Sekarang soalnya. Soal. Umpamanya nih pertanyaannya, Mbak mau kemana? Jawabannya, saya mau ke pasar. Nah itu jawaban. Ayo. Siapakah Nabi yang terakhir? Jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Iya, benar. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah bahagia ya, Mbak ya. Bisa membuat soal dan harus, kalau guru nih Bu, sampai guru tak? Kalau guru itu ini ada aturannya Bu. Kalau mau mengajar itu kan di bagian terakhir itu harus mengevaluasi, membuat soal, tapi harus membuat kunci jawabannya juga. Jangan sampai bisa membuat soal tidak tahu jawaban. Itu maksudnya, ya Bu. Iya, sampai yang sudah lama tidak sekolah jadi. Yang ke, ini yang
loh ya ini, hati-hati loh dengan Bapak ini semuanya detail ditanya. Pertanyaan yang ke-5. Pertanyaannya tadi. Apakah soal yang pertama tadi Bapak tanya? Soalnya. Iya. Pintu langit karena berkuasa. Nanti dulu Bu, sabar dulu yang lain. Ayo silakan. Tenang ya, mohon maaf ya. Memang kalau di depan orang banyak itu tidak mudah untuk menantang, mengatur mental. Ya, sebetulnya sampai itu sudah hebat, sudah pintar semua. Tapi begitu mengalami teman, kabur. Tenang dulu. Yang lainnya tenang, sabar. Beri kesempatan dulu. Iya, tenang ya. Sampean tenang dulu. Ya, soal yang pertama tadi Bapak sampaikan itu apa? Itu soal apa jawaban? Jawaban. Soal itu kan harus pakai tanda tanya gitu ya. Biasanya apakah, siapakah, di manakah, kapankah, gitu ya, berapakah, gitu ya. Nah, ini mohon maaf belajar juga ya. Belajar bertanya, Mbak apa kabar? Kan ada apanya kan? Ada apanya? Nama sampean siapa? Gitu ya. Itu tadi. Berapa jumlah pintu langit? Laras Bu? Jadi mohon maaf ya Bu ya, karena para hadirin pun juga tidak setuju bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama Bang. Apakah nama pintu langit? Apakah nama pintu surga untuk bagi orang yang berpuasa? Apakah nama pintu Yang dikhususkan surga atau yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa? Gitu, laras ya, laras betul. Monggo silakan dikasih hadiahnya. Terima kasih. Pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6. Oke. Pertanyaan nomor 6. Di dalam ilmu fikih ada istilah saum, ada istilah syiyam. Ibu silakan. Oh, Ibu silakan Bu, silakan, ini hebat loh ini. Orang hebat ini, perempuan hebat ini. Belum selesai pertanyaan saja pertanyaan. Ini antara dua kemungkinan. Kemungkinan nafsu ingin memperoleh hadiah atau nafsu jengkel sama ustadz. Karena nafsu manusia itu ada 3 Bu. Itu. Nafsu manusia ada 3. Setiap diri kita ini punya 3 nafsu. Oh, laki-laki maupun perempuan sama-sama manusia. Setiap manusia memiliki 3 nafsu. Yang pertama an-nafsul mutmainnah. Apa? An-nafsul mutmainnah artinya nafsu yang damai, nafsu yang tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang damai, kembalilah kepada Tuhan. Ini mudah-mudahan sampean memiliki nafsu yang damai semua. Mudah-mudahan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengaminkan ya. Tapi kalau yang lainnya, yang lainnya saking semangat amin, kalau yang ini belum Pak. Jangan dulu kembali. Didoakan loh sama Bapak, kembalilah segera wahai nafsu yang Bo, tenang ya, itu biasanya makanya disampaikan ketika mendoakan jenazah yang akan dikuburkan. Bu, ya bolehlah sini supaya fokus gitu loh. Hati-hati kalau mendengar doa, jangan setiap doa amin. Lihat dulu isi doanya. Bu. Nafsu yang pertama apa? An-nafsul mutmainnah. Artinya jiwa yang tenang. Yang kedua an-nafsul lawwamah, yaitu nafsu yang terkadang menyuruh baik
tetapi terkadang juga menyuruh buruk, maksiat, dosa. Di dalam diri kita ada, kadang-kadang ayo mbak sudah lama tidak ke masjid, tetapi begitu mau masuk masjid sudah mbak gak usah saja, masjidnya terlalu penuh, susah untuk masuknya. Nah itu kata nafsu apa? Nafsul lawwamah. Ustaz juga punya loh nafsul lawwamah. Nah, jangan dikira tidak ada. Ustaz ketika bacaan imam, ya awal-awalnya mungkin hanya kira-kira membaca surat Al-Bayyinah, tetapi begitu mendengar ada jamaah yang banyak, carilah ayat yang lebih hebat lagi, yang lebih bagus lagi. Timbul rasa ria. Ria itu ingin dipuji. Ria itu ingin dilihat. Sum'ah ingin didengar. Pamer. Ya kan? Ada lagi siapa? Ujub. Pamer ataupun ujub, ingin didengar. Sedekah, ingin semua orang tahu, ingin masuk media, ingin masuk TV. Nah itu semuanya adalah ria. Itulah tugasnya an-nafsul lawwamah. Yang ketiga apa Bu? An-nafsul ammarah bisu. An-nafsul ammarah bisu. Artinya kalau bahasa Indonesianya nafsu amarah. Nih Bu, sampai pernah marah sama majikan? Oh. Disuruh oleh siapa kalau gitu Bu? Oleh nafsu amarah itu. Oh iya. Oke, ini kebanyakan tausiah ya. Sebutkan 3 macam. Belum, ini Bu itu tadi. Mana tadi? Ada, sampai jawab dulu itu. Karena tadi soalnya belum selesai. Ya Ibu, nggak apa-apa. Ibu tadi kan Bapak mau menanyakan dalam Al-Quran itu ada kata atau istilah saum dan siam. Terus sampean kan angkat tangan, itu sudah pokoknya jawab saja. Ya. Apa? Bahasa Indonesianya puasa. Saum puasa, siam juga puasa. Alhamdulillah. Ya sudah, nggak apa-apa. Sini Bu. Ini spesial. Saking beraninya ini, menghargai saking keberaniannya. Belum selesai soal saja sudah angkat tangan. Monggo, maju. Sini Bu. Pertanyaan yang ke-7. Ingat ya 7, betul ya 7. Pertanyaan yang ke-7. Terdapat pada surat apa? Ayat keberapa? Dikira mau angkat tangan. Yang menjelaskan atau ada kata-kata asyam. Surat Al-Baqarah ayat 183. Oke, alhamdulillah. Pertanyaan yang ke-9 kan sudah lihat aja. Yang ke-8. Sebutkanlah 3 macam. Dulu. Sebutkanlah 3 macam nafsu. Mutmainnah, lawamah, amarah. Mutmainnah, Lawamah, amarah. Oke, terima kasih. Monggo. Silakan, Ibu itu hadiahnya itu. Maju Bang, Ini ada lagi. Pertanyaan yang ke-9 atau 10? Yang yakin pertanyaan ke-9 angkat tangan. Oke, sampai ada pertanyaan. Pertanyaan nomor 9. Pertanyaan nomor 9. Apakah meneteskan obat air mata? Oke, sampai sudah jawab dulu. Ya. Itu yang di belakang apa? Cepat. Apa? Iya. Membatalkan.
meneteskan obat air mata ke mata membatalkan puasa. Batal nopo boten Bu? Boten ya. Karena apa? Karena tidak masuk melalui mulut. Jadi mulut itu tadi sebetulnya mau ditanyakan alasannya, gitu ya. Jadi tidak batal ya, ya. Obat tetes air mata alasannya adalah tidak membatalkan karena apa? Tidak masuk melalui mulut, ya, dan itu tidak menambah energi, ya. Oke. Nomor 10. Macam-macam puasa. Jelaskan macam-macam puasa. Puasa wajib dan puasa sunnah. Sebutkan yang termasuk, tapi harus lebih dari 2. Sebutkan yang termasuk jenis puasa. Oke, nggak tahu nih puasanya mau wajib apa sunnah, tapi harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran Bapak. Nah, sampai apa? Puasa sunnah. Maaf, bukan puasa wajib. Iya, pertanyaannya sebutkan 2 macam. Syukur kalau lebih dari 2 yang termasuk kategori puasa wajib. Puasa kafarah. Ini. Puasa Ramadan, puasa kafarah. Sudah 2 saja. 2 saja ya. Ya sudah dapat bahkan tadi minimal 2. Syukur kalau bisa lebih dari 2. Oke. Puasa nadar. Oke, disempurnakan jadi 3. Monggo, termasuk itu ya. Puasa wajib terdiri dari puasa Ramadan, kafarat, nadar. Jelaskan apa yang dimaksud dengan puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Oke. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan puasa kafarat. Ini. Puasa membayar utang. Yang dilakukan karena denda. Bukan bayar utang, bukan. Ya, kalau sampean bayar utang karena oke, bagus ya. Jadi puasa kafarat itu adalah puasa yang dilakukan karena melanggar peraturan sehingga didenda. Pertanyaannya, bagi seorang suami istri yang melanggar, gitu, ketentuan yaitu tidak boleh berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, maka harus dikenakan denda. Apa dendanya? Puasa kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, sebetulnya ada 3 tahapan. Yang pertama merdeka buka, kemudian membayar fidyah kalau tidak bisa, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Pertanyaan ke 11. Masih ada hadiahnya ya. Pertanyaan yang ke-11. Jelaskan yang dimaksud dengan puasa nadar. Puasa yang wajib dilakukan karena punya nadar. Ya, betul. Puasa nadar itu betul. Oke, baik. Silakan Ibu. Ya. Monggo mbaknya maju. Puasa yang wajib dilakukan karena nadar. Berikan contoh. Berikan contoh. Contoh lafaz atau ucapan nadar. Apabila saya mendapatkan sesuatu, saya harus berpuasa. Oh, apabila saya mendapatkan sesuatu, sesuatu saja loh itu. Maka saya harus berpuasa. Oke, wajib itu, nggak apa-apa Bu. Betul, lafaz nadarnya seperti itu, simple, sederhana. Oke Bu, kalau saya dapat suami baru. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yang ke 12. Sebutkan 3 macam. Ini syaratnya harus 3. Kalau hanya 2 maka tidak boleh. Gagal. Sebutnya harus 3. Mutlak harus 3. Sebutkan 3 macam
puasa sunnah. Ya, Ibu sampai. Apa? Dzulhijjah. Apa? Senin Kemis. Padahal ibu-ibu itu sudah hafal ya. Oh, Senin Kemis, ayam ubin gitu kan. Tapi ketika di situasi seperti itu, kemana? Ya, nggak apa-apa ya. Itulah puasa sunnah yang sudah disebutkan tadi apa? Senin Kemis, Dzulhijjah, Syawal. Ingat ya. Apa yang sudah disebut? Dzulhijjah, Senin Kemis, Syawal. Ingat. Sebutkan 3 macam atau jenis puasa sunnah selain yang 3 tadi. Nah, selain loh ini. Ingat. Muharram, Rajab, Sya'ban. Leras? Tidak termasuk yang tadi ya. Oke, terima kasih. Maju ke depan. Nah. Pertanyaan masih berapa lagi nih Bu? 3 lagi. Sekarang pertanyaan yang ke 18. ayo. 14. Enggak, sudahlah sampai mau 13 mau 14 karena sudah tidak fokus lagi ke nomor pertanyaan, tetapi fokusnya kepada dia yang sisa 3. Leres kepomokan 3. Ini, iya. Dengarkan, sempurnakan ini nantinya ya. Ini Bapak mau menyampaikan pantun, ya, menyampaikan pantun. Bintang cantik di tengah malam. Bintang cantik di tengah. Bunga cantik di tengah taman. Ini adalah tugasnya nanti menyempurnakan. Dari raut wajahnya para jamaah Cantik-cantik. dari raut wajahnya para jamaah kelihatan belum belum makan. Oke, terus monggo. Di taman belum mandi. Ada lagi bos. Kalau sampai udah mandi semua, sudah mandi semua belum? Enggak betul kan? Sudah makan semua belum? Nah, makanya yang tepat adalah bintang cantik terlihat di langit, bunga indah terlihat di taman. Dari raut wajahnya para jamaah kelihatan belum makan. Satu lagi pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong hafalkan salah satu surat yang sering sampean baca. Iya, ramai sekali, masya Allah. Ini raut-raut raja pencari hadiah ini. Tinggal satu itu protes semuanya. Oke, tenang dulu, maaf dulu, santai dulu ya. Ingat, ya sudah terserah kalau sampean satu surat yang sampean sering baca. Baca. Mudah-mudahan dengan sering membaca surat Al-Ikhlas, kehidupan kita menjadi mudah. Kenapa? Karena di dalam ayat itu ada Allahus Somad, tempat kita bergantung. Sampean susah, sesusah apapun hidupmu, seberat apapun hidupmu di dunia ini, tapi kalau sampean tawakal dan bergantung kepada Allah, maka insya Allah suatu saat akan ada jalan keluar.
tanpa harus tahu kapan dan bagaimana caranya Allah menolong kita. Jelas, Bro? Jadi tugas kita adalah yakin Allahus Samad. Demikian, terima kasih. Monggo silahkan maju ke depan. Yang terakhir. Ya, pertanyaan yang terakhir ini walau alam apakah terlalu berat gitu kan atau tidak. Ada seorang jamaah yang mau mengasih hadiah, tapi syaratnya adalah menghafalkan surat Maryam ayat 30 sampai dengan 35. Ayo sama rumah muda. Maaf. Rumah muda sudah. Sudah dapat. Sudah dapat. Ini kan sudah. Monggo. Yang belum dapat hadiah itu ya, surat Maryam 30 sampai 33 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntum wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya dhalika Isa ibnu Maryam qawla al-haqqi alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih, bagus ya Bu ya. Ini satu prestasi yang luar biasa di tengah-tengah kesibukan sampai mengurus pekerjaan, tapi masih bisa punya kesempatan menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin insya Allah akan semakin berkah. Amin. Terima kasih. Demikian pertanyaan-pertanyaan. Sekarang apa? Okay. Demikian dari Bapak, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.